Pendidikan bukan hanya soal menghafal dan mengulang. Pendidikan harus membebaskan. Inilah gagasan radikal Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan asal Brasil yang pemikirannya masih relevan hingga sekarang. Apa yang membuat idenya begitu unik dan bahkan dianggap berbahaya oleh beberapa pihak? Simak selengkapnya. Paulo Freire lahir di Brasil pada tahun 1921. Ia tumbuh dalam lingkungan penuh ketidakadilan sosial. Pendidikan baginya bukan sekadar alat transfer ilmu, tetapi senjata untuk melawan penindasan. Ia dikenal karena bukunya Pedagogy of the Oppressed, yang mengkritik sistem pendidikan tradisional sebagai alat penjajahan pikiran. Freire mengkritik pendidikan, gaya Bang, di mana guru menjadi satu-satunya sumber kebenaran dan siswa hanya menerima informasi tanpa berpikir kritis. Baginya, pendidikan harus berbasis dialog, di mana guru dan murid saling belajar. Pendidikan gaya Ban. 1. Siswa pasif, hanya menerima. 2. Guru satu-satunya sumber kebenaran. 3. Tidak ada ruang untuk kritik. Bandingkan dengan pendidikan dialogis. 1. Siswa aktif bertanya dan berdiskusi. 2. Guru sebagai fasilitator, bukan penguasa ilmu. 3. Mendorong kesadaran kritis. Inilah yang disebut Freire sebagai konsientisasi atau kesadaran kritis. Pendidikan harus membuat orang sadar akan realitas sosial dan mampu bertindak untuk mengubahnya. Di era sekarang, sistem pendidikan masih sering menghambat kreativitas dan kritisisme. Freire mengajarkan bahwa pendidikan seharusnya membangkitkan kesadaran dan membebaskan, bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja. Banyak sistem pendidikan modern mulai menerapkan pendekatan ini, seperti student-centered learning dan project-based learning. Tapi, tantangan tetap ada. Bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan kritis di tengah sistem yang masih menuntut keseragaman? Jika kita ingin mengubah pendidikan, kita bisa mulai dari hal kecil. 1. Mendorong siswa untuk bertanya dan berpikir kritis. 2. Menggunakan metode belajar berbasis proyek dan diskusi. 3. Mempromosikan pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata. Paulo Freire membuktikan bahwa pendidikan bukan sekadar alat belajar, tapi juga alat perjuangan. Sudah saatnya kita ubah cara berpikir kita tentang pendidikan. Bagaimana menurut kalian? Apa sistem pendidikan kita masih menekan kreativitas? Yuk, diskusi di kolom komentar.